Halo semua, kami dari kelompok PKHC 14 yang akan membahas mengenai gangguan biotik pada tanaman di kawasan perpustakaan pusat UGM. Pertama, perkenalkan, nama saya Fada Aridya Agatha. Aku dari Stamilani Rosa. Aku Nita Tinaning Tias. Dan aku Harum Puspita Ningtyas. Pengamatan yang kami lakukan berlokasi di perpustakaan pusat UGM dan sekitarnya, yang dimana kawasan tersebut memiliki banyak tumbuhan yang bisa sebagai bahan pengamatan. Untuk gangguan biotik yang pertama terdapat pada inang beringin atau Ficus benjamina. Beringin adalah tumbuhan yang memiliki ketinggian tinggi hingga sedang dan sering dimanfaatkan sebagai tumbuhan peneduh. Setelah dia mati, tumbuhan tersebut saat ini terkena penyakit oleh gulma, yaitu pencekik. Gejala yang dialami berupa batang menempel pada tanaman lain dan membelit tanaman inangnya. Untuk pengendaliannya, secara mekanis dilakukan pemangkasan, sedangkan secara kimiawi dilakukan herbisida. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan monitoring dan menanam pohon buah untuk menghindari hewan memakan buah tumbuhan inang. Kedua, gangguan biotik pada inang jeruk nipis atau Citrus egg aurantifolia. Jeruk nipis termasuk jenis tumbuhan berdu yang banyak memiliki dahan dan ranting dan memiliki ketinggian yang dapat mencapai 3-6 meter. Pada daun ditemukannya bercak-bercak berwarna gelap, tidak hanya di satu daun, tetapi menyebar di daun lainnya. Dari sini dapat diketahui inang tersebut terkena penyakit bercak kering. Gejala yang dialami inang berupa 1. Ditemukan bercak abu-abu hingga coklat muncul di daun dan perlahan-lahan tumbuh secara konsentris di sekitar bagian tengah. Kedua, buah membusuk dan kadang-kadang berjatuhan. Tanda-tanda pada patogen dapat dilihat dari keadaan suhu yang hangat dan kelembapan yang tinggi. Hal tersebut dapat mendukung pertumbuhan penyakit bercak kering, yang dimana pula dapat ditularkan melalui angin, air, dan kontak daun. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan yaitu secara hayati dengan menggunakan batu kapur alga, campuran susu bebas lemak, dan air. Secara kimia dengan pemberian fungisida. Isolasi pada tanaman yang terinfeksi. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan berupa 1. Menggunakan benih atau transplantasi bebas patogen bersertifikat, varietas yang tahan penyakit, drainase yang baik. Kedua, monitoring. Ketiga, mengatur jarak tanam. Ketiga, gangguan biotik pada inang puring atau Codium variegatum. Puring adalah tanaman hias yang dikenal dari bentuk dan warna daunnya yang bervariasi.
Pada daun puring ditemukan gumpalan-gumpalan kecil berwarna putih. Diketahui inang tersebut terkena penyakit kutu putih. Gejala yang dialami inang adalah 1. Massa seperti kapas muncul di daun, batang, bunga, atau buah. 2. Daun atau bagian yang terserang akan mengering dan gugur, sedangkan buah dewasa mengalami hambatan pertumbuhan sehingga berkerut dan masak sebelum waktunya. Tanda yang dapat diamati berupa 1. Banyak gumpalan benang lilin berwarna putih pada permukaan buah dan permukaan bawah daun. Hal itu dikarenakan kutu putih hidup secara bergerombol. 2. Banyak semut yang mengelilingi daerah yang terserang karena tertarik oleh getah madu dan dapat menyebarkan ke hama tanaman lain. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan secara kultur teknis dengan pengaturan naungan yang maksimal. Secara biologis dengan menggunakan musuh alami kumbang biru. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring dan penyemprotan insektisida. Keempat, gangguan biotik pada inang kepel atau Staphylococcus burahol. Kepel adalah tanaman dengan batang berwarna coklat sampai hitam dan terdapat tonjolan-tonjolan bekas tumbuh buah di sepanjang batang. Pada bagian bawah ditemukan sekumpulan ulat bulu. Dari pengamatan, dikatakan inang kepel terserang penyakit oleh ulat bulu. Gejala pada inang adalah sulitnya buah tumbuh dan buah mudah berjatuhan. Tanda yang dapat diamati berupa adanya segerombolan ulat bulu pada batang. Untuk pengendalian dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida alami seperti campuran cabai merah, sabun, air, dan bawang putih ke batang tanaman untuk mencegah ulat memanjat di pohon. Selain itu, dapat juga menggunakan bubuk Bacillus thuringiensis atau BT, menggunakan insektisida, atau pengambilan secara langsung. Untuk pencegahan, dapat dilakukan dengan cara monitoring dan juga pengaturan jarak tanam. Kelima, gangguan biotik pada inang dadap merah atau Erythrina cristagalli. Dadap merah merupakan salah satu pohon yang memiliki bunga berwarna merah mengerucut. Biasanya batangnya memiliki duri-duri kecil berwarna hitam yang menempel. Pada daunnya ditemukan bintil-bintil hitam yang hampir memenuhi daun. Dari sini dapat dikatakan inang tersebut terkena penyakit sesidia. Gejala pada inang yang terserang adalah bercak-bercak hijau muda berukuran kecil muncul di salah satu atau kedua sisi daun muda. Bercak-bercak ini memiliki bagian tengah menonjol yang selanjutnya berkembang menjadi bintil kecil berwarna coklat muda atau oranye di sepanjang urat daun. Tanda yang dapat diamati berupa adanya spora jamur pada permukaan daun. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungisida atau fitosesidia atau insektisida zoosesidia. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan pemangkasan bagian yang terinfeksi atau isolasi tanaman yang terinfeksi. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara monitoring dan pengaturan jarak tanam.
keenam, gangguan biotik pada inang pulai atau Astonia scolaris. Pulai merupakan jenis tanaman kehutanan yang termasuk dalam kategori fast growing species atau spesies yang cepat tumbuh dan tanaman yang toleran terhadap berbagai jenis tanah dan habitat. Saat pengamatan, terlihat adanya kerusakan pada batang pulai. Dari sini, dapat dikatakan inang tersebut terkena penyakit kanker batang. Gejala yang terjadi pada inang adalah yang pertama, kulit batang atau cabang berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Yang kedua, pada bagian tersebut membusuk dan basah. Yang ketiga, lapisan kulit luar pada awalnya bergelembung. Lalu yang keempat, jika lapisan kulit luar dikupas, akan tampak lapisan di dalamnya berwarna merah anggur. Untuk tandanya, dapat dilihat dari apakah terdapat jamur yang terkait atau tidak. Biasanya hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Untuk pengendaliannya sendiri, itu dengan cara memotong atau memangkas bagian batang yang terinfeksi. Untuk pencegahannya, dapat dilakukan monitoring, pemilihan bibit unggul, dan pengaturan jarak tanam. Itulah hasil pengamatan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu.